Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan saya tentu di channel Agus Putra Wates. Oke teman-teman, ini saya mau sedikit berbagi pengalaman mengenai sebuah equalizer. Di video saya yang sebelumnya teman-teman itu sudah saya kupas mengenai apa sih fungsi equalizer dan sistem equalizer itu bagaimana. Nah, untuk kali ini saya akan sedikit lebih detail mengenai sistem equalizer. Sistem equalizer itu ada istilahnya 2W, 3W, 4W, dan bahkan ada yang namanya sistem 5W. Nah, dari sistem itu saya nggak akan kupas semuanya ya teman-teman. Mungkin saya akan contohkan satu saja yang sering dipakai oleh teman-teman ya, yang pakai oleh dulur-dulur untuk setting equalizer ya, ini sistem untuk dangdut. Nah, untuk dangdut itu biasanya itu lebih dominan menggunakan sistem 4W atau tapi tidak menutup kemungkinan teman ya. Ada juga teman-teman yang mungkin menggunakan sistem dari 3W. Kenapa? Itu semua tergantung dari kapasitas power dari teman-teman. Karena apa? Kalau kita main W, misalkan semakin banyak W itu otomatis power yang kita gunakan juga semakin banyak, ya kan? Kalau misalkan kita main 4W ya kita harus pakai power. Kalau satu power itu 2 channel ya mau nggak mau harus pakai 2 power. Kalau misalkan kita powernya 1 terus 4 channel ya kita bisa pakai 1. Ya kalau misalkan kita main 3W ya mau nggak mau harus pakai 2 power, ya kan? Kalau misalkan powernya 1 power itu ada 2 channel. Nah gitu teman. Jadi kapan kita menggunakan 3W, kapan kita menggunakan 4W itu tergantung dari penggunaan. Misalkan mau dangdut ya lebih cocok cenderung harus pakai 4W. Jadi mau nggak mau kita harus menyiapkan power 2 minimal teman-teman ya. Nah di sini saya mau mengupas sedikit mengenai sistem 4W. Nah sistem 4W itu akan terbagi menjadi ring frekuensi teman-teman. Jadi 31 band ini dari frekuensi 20 Hz sampai dengan frekuensi 20 kHz itu akan terbagi menjadi 4. Nah 4 itu apa aja teman-teman? Jadi 4 itu adalah sub, low, mid, dan high. Nah kalau kita menggunakan 4W berarti untuk mid high-nya itu kita bikin terpisah, ya kan? Bisa bikin terpisah agar lebih enak, agar lebih bagus gitu ya. Nah frekuensi di sub itu untuk 4W itu di mana? Sebenarnya sih mau di 4W atau 3W itu yang namanya sub itu frekuensinya sama. Semua tergantung dari kapasitas speaker teman-teman semua dan box-nya. Jadi kalau misalkan box teman-teman dan speaker teman-teman itu sesuai dengan ring frekuensi. Jadi kalau kita lihat katalog dari sebuah speaker itu pasti ada yang namanya ring frekuensi. Dia kerja di ring frekuensi berapa sampai berapa. Taruhlah misalkan speaker sub teman-teman di 50 Hz misalkan. 50 Hz sampai dengan misalkan di 2 kHz. Ya, dia cuma maksimal cuma bisa bekerja di bus di 50. Kita mainin di 40 pun udah nggak ada fungsinya. Karena speaker teman-teman hanya bekerja di 50 maksimalnya di subnya. Jadi kita nggak bisa setting di 40. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman pengen setting untuk equalizer, kita juga harus tahu spek dari speaker kita gitu. Jadi sebelum istilahnya kita membeli speaker atau segala macam, mungkin alangkah bagusnya kita sesuaikan kapan atau kita bukan kapan istilahnya, speknya bagaimana, ya kan? Jadi kita nyari istilahnya spek yang sub itu di speakernya yang di berapa, kita cari tipe yang apa, frekuensinya biar dapat sekian, midnya di sekian, buat high-nya di sekian gitu. Jadi nanti baru kita bisa main untuk sistem. Jadi sistem itu menyesuaikan dengan kapasitas dari speaker teman-teman. Jadi misalkan teman-teman mau main 4W, subnya mau teman-teman speaker teman-teman hanya mentok di 50, ya udah kita push di 50, kita naikkan sampai mungkin di 100. Nah, gini dikit aja. Nah, kita fokuskan di 63 sampai 80.
naikkan. Nah, ini misalkan kita main di sub, subnya di sini. Ini terus misalkan untuk low-nya di mana ya kan? Nah, untuk low kita adalah di kita sepaletkan dulu low, karena kita tadi main di sub di sini, berarti low-nya di sini kita naikkan dikit supaya 80-nya ketemu. Kita dapat di sini, misalkan di sini sampai di 200. Nah, kan di sini kita mainkan low. Nah, ya kan kayak gini. Nah, kita misalkan main low di sini. Tinggal nanti sesuai teman-teman. Jadi misalkan low-nya kurang di ini, tinggal teman-teman naikin aja di berapa, misalkan gini. Nah, naikin dikit. Nah gini misalkan teman-teman mau nambahin, tinggal ubah kayak gitu teman-teman. Terus misalkan di tadi ya saya sedikit review, misal sub itu di range frekuensi menunjukkan di speaker, misalkan kemampuan teman-teman bisa di 40, berarti 40 sampai di 80 atau mungkin 100 ya kan. Di sini kalian setting buat sub. Untuk low-nya di 100 ini kalian naikkan di sampai dengan di 200 ya kan. Di sini kalau nggak tambahin di 250 dikit. Nah, ini buat low ya kan. Terus misalkan buat di mid, teman-teman tinggal naikkan di 250. Nah, 250 sampai dengan di 600, misalkan di 800 misalkan gini. Nah, ini buat mid ya kan. Nah, tinggal nanti teman sesuaikan aja di frekuensi berapa sih, misalkan untuk kendang, untuk ketipung ya kan, untuk biola, untuk suling. Nah, itu nanti teman-teman tinggal tentukan di range frekuensi berapa. Nah, terus misalkan untuk mid high misalkan, atau mid berarti mid high. Buat high tadi udah mid ya. Nah, terus high-nya ya udah di sini di serat 1,6, udah teman-teman naikin sesuai dengan kapasitas dari driver mid high teman-teman. Kalau misalkan dia sampai dengan 10 kHz ya udah, berarti kemampuannya bisa naik sampai 10 kHz. Kalau data sheetnya kemampuannya cuma mentok di 8 kHz ya udah, berarti mentok di 8 gitu teman. Jadi secara tidak langsung kita mau setting equalizer 3W, 4W, kita juga harus tahu kapasitas dari speaker kita dan box kita. Jadi speaker kita itu kapasitasnya itu mampu di frekuensi berapa, di ring berapa, ya kan? Itu akan lebih mudah nanti kita akan setting equalizernya, itu teman ya. Jadi kapan kita menggunakan 3W, kapan kita menggunakan 4W ya semua tergantung dari kapan kita jenis apa yang mau kita mau kita equalisasi gitu. Jadi di sub misalkan tadi di sub ya kan, terus di low misalkan di sini low, di sini di mid sampai dengan 800 ya kan, terus di high di 125 mungkin masih mid ya. Nah, masih mid dikit kan, tinggal tambah dikit aja. Nah, yang sini sampai dengan kayak gini misalkan nah udah sub ini kan ini di sub, ini di low, ini di mid, ini di high kayak gitu teman. Nah, jadi nanti ya semua itu belajar teman-teman, maksudnya nanti istilahnya untuk namanya equalisasi kan butuh namanya pengalaman juga ya, butuh jam terbang juga. Jadi lama-lama nanti kalau kita udah terbiasa untuk setting equalisasi, nanti lama-lama juga akan terbiasa teman-teman. Jadi nanti nggak akan canggung frekuensi kendang itu di berapa, frekuensi gitar itu di berapa, suling di berapa, ketipung di berapa. Nanti kita akan tahu berjalannya waktu kalau kita sering menggunakan. Oke teman-teman ya, paham ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan dari yang penting gini teman-teman, yang penting gini. Yang penting dalam setting sistem baik itu 3W atau 4W itu, yang penting kita harus tahu dulu ya kan, speaker itu kapasitasnya berapa, terus dia bisa main sampai frekuensi berapa ya kan, supaya nanti pas dengan kita equalisasi gitu. Itu teman ya, sedikit mengenai cara setting equalizer untuk 4W. Tinggal nanti teman-teman aplikasikan sendiri cara settingnya bagaimana. Oke, itu aja teman-teman, sedikit review hari ini, semoga sedikit bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton channel saya.
Selamat pagi menjelang siang, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.